Andrew Helgelien tengah memandangi kolom iklan surat kabar Minneapolis Tidende. Seorang janda berusia 46 tahun memasang iklan hendak mencari pendamping hidup. Wanita pemilik lahan pertanian Laporte tersebut tak mematok standar yang tinggi untuk calon suaminya. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah wanita yang gemar memasak dan melukis di kala senggang. Tertarik dengan iklan tersebut, Helgelien berangkat ke Laporte bersama dengan sejumlah uang. Namun pria ini tak pernah menyadari bahwa ia telah menyodorkan nyawanya ke sana. Bagaimana kisah selengkapnya guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di subscribe. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Belle Gunness lahir dengan nama Brian Hill Paudater pada 11 November 1859 di Selbu, Norwegia. Ia merupakan bungsu dari 8 bersaudara dan putri dari seorang tukang batu. Belle menjalani masa kecil yang cukup sulit karena berasal dari keluarga tak mampu. Pada tahun 1881, ia memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat mengikuti jejak kakak perempuannya. Di sana ia mengganti namanya menjadi Belle Peterson dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Chicago. 3 tahun kemudian ia menikah dengan Mats Ditle Anton, seorang penjaga keamanan Toserba. Setelah menikah beberapa lama, mereka memutuskan untuk mengadopsi beberapa orang anak. Pada tahun 1894, pasangan ini diketahui membeli sebuah toko permen, namun sayangnya toko itu malah merugi. Beberapa bulan kemudian toko permen yang sepi pembeli itu mengalami kebakaran hebat. Pihak penyelidik sebenarnya menemukan kejanggalan pada peristiwa kebakaran tersebut dan menduga api memang sengaja dibuat. Namun karena tak cukup bukti, akhirnya peristiwa itu dinyatakan sebagai kecelakaan dan perusahaan asuransi memberikan ganti rugi. 6 tahun kemudian atau tepatnya tahun 1900, pasangan ini kembali mengalami insiden kebakaran. Kali ini yang terbakar adalah rumah mereka. Akibat dari peristiwa ini, Belle kembali mendapatkan klaim asuransi atas rumahnya sebesar $2.000, uang yang cukup besar saat itu. Anehnya di tahun yang sama, suami Belle, Mats Ditle, meninggal dunia. Pria tersebut disebut-sebut mengalami pendarahan otak yang menyebabkan meninggal mendadak. Menurut Belle, suaminya itu pulang ke rumah dalam keadaan tidak sehat dan mengeluh sakit di kepalanya. Belle kemudian memberinya obat sakit kepala yang terkenal ampuh pada masa itu, yaitu bubuk kina. Namun tak lama setelah obat itu diberikan, Matt ditemukan sudah tidak bernyawa. Dokter yang memeriksa Matt menduga bahwa apoteker tempat Belle membeli obat telah salah memberinya morfin, bukannya bubuk kina. Apa yang terjadi kemudian? Seperti yang diduga, Belle lagi-lagi mengklaim asuransi atas kematian suaminya. Kali ini ia mendapat klaim asuransi jiwa dengan jumlah uang yang jauh lebih besar, yaitu $5.000. Dengan uang-uang yang didapatkannya dari beberapa klaim asuransi, Belle kemudian membeli sebidang lahan pertanian yang sangat luas di Laporte, Indiana pada tahun 1901, atau hanya setahun setelah kematian suaminya. Lahan pertanian itu luasnya tak main-main, yaitu 48 hektar. Setahun kemudian Belle menikah kembali dengan seorang pria Norwegia bernama Peter Gunness, yang kemudian namanya menjadi nama terakhir Belle. Namun 8 bulan setelah pernikahan yang diduga banyak orang akan bahagia itu, Peter ditemukan tewas di pertanian dengan kepala belakang hancur. Belle yang ditanya polisi perihal kematian suaminya menangis histeris dan menjelaskan bahwa sebuah alat penggiling daging jatuh di atas kepala Peter. Dikarenakan tidak adanya bukti kekerasan dan lain sebagainya, polisi kemudian menetapkan kematian Peter sebagai kecelakaan. Dan lagi-lagi, Belle mengklaim asuransi suaminya tersebut. Setelah kematian suami keduanya ini, Belle Gunness tampak rutin memasang iklan di surat kabar Minneapolis Tidende. Dalam surat kabar berbahasa Norwegia tersebut, Belle dikatakan tengah mencari pendamping hidup. Ia mendeskripsikan dirinya sebagai seorang janda yang suka memasak dan melukis. Tak banyak kriteria yang diminta Belle. Ia hanya meminta calon suaminya itu membawa sejumlah uang dan datang ke pertaniannya untuk kemudian menjalani pernikahan dan kehidupan yang bahagia di lahan pertanian yang luas tersebut.
Pria-pria itu pada umumnya menuliskan surat pada Bele selama beberapa bulan sebelum akhirnya menemui wanita itu. Dengan banyak kata-kata indah dan juga rayuan, pria-pria itu percaya saja pada Bele dan datang ke kediamannya seorang diri beserta sejumlah besar uang. Bele juga mensyaratkan agar calon suaminya merahasiakan pernikahan mereka dari keluarga pria dengan dalih untuk memberikan kejutan. Satu persatu pria-pria kesepian itu kemudian datang ke Laporte. Seorang pria bernama Christian menjual lahan pertaniannya sebesar $2.000, lalu berangkat mengunjungi Bele. Ada pula George Berry yang datang dengan uang $1.500, lalu Emil Tell membawa $2.000. John Moy dan Ole Butzberg menguras tabungan mereka dan membawa $1.000. Deretan pria-pria ini setelah beberapa waktu datang ke pertanian, kemudian tak pernah lagi terlihat. Ketika ditanyai tetangganya, Bele hanya mengatakan bahwa pria-pria itu tidak serius dengannya. Mereka pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Bele mengatakan pria-pria itu pergi ke Oregon, ke California, atau ke St. Louis. Bele begitu lihai mengelabui orang-orang. Seorang putri angkat Bele yang akan melanjutkan kuliah ke California juga menghilang. Pada tahun 1907, Bele mempekerjakan seorang pria bernama Ray sebagai tukang kayu di pertanian itu. Keduanya diketahui memiliki hubungan istimewa. Namun Bele mendadak mengusir Ray ketika seorang pria muda dan kaya, yaitu Andrew Helgelien datang. Ray marah besar. Bele kemudian melaporkan pria itu dengan tuduhan melakukan kekerasan. Bele juga mengatakan bahwa Ray mengancam akan membunuhnya dan membakar pertanian. Pada malam tanggal 27 April 1908, terjadi kebakaran besar di lahan pertanian Bele. Saat api telah mulai dapat dijinakan, petugas menemukan 4 mayat di ruang bawah tanah, 3 mayat anak-anak, dan 1 mayat wanita dewasa. Namun jasad wanita itu sudah tak lagi berkepala, sehingga menyulitkan saat identifikasi. Para sukarelawan kemudian melakukan penggalian di sekitar area pertanian tersebut untuk mencari kepala mayat yang hilang. Namun pada tanggal 3 Mei, yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Orang-orang itu menemukan potongan tubuh manusia seperti lengan, kaki, dan beberapa bagian tubuh lainnya yang telah terpotong-potong. Anggota tubuh itu diidentifikasi sebagai milik Andrew Helgelien yang sebelumnya datang mengunjungi Bele. Salah seorang pekerja di pertanian tersebut mengaku Bele seringkali memintanya membawa gerobak dorong ke area belakang pertanian. Karena penasaran, petugas meminta untuk dilakukan penggalian di belakang pertanian Bele. Onggokan tulang belulang ditemukan terkubur di beberapa tempat yang berbeda. Sementara itu, masih banyak lagi temuan anggota tubuh manusia terkubur di ladang pertanian itu, termasuk diantaranya para tunangan Bele yang menghilang, dan juga anak angkatnya yang dikatakan pergi kuliah ke California. Total diperkirakan ada 12 mayat yang ditemukan di ladang pertanian Laporte. Berita mengenai penemuan ini segera menyebar ke Sientero, Amerika. Banyak yang memberi julukan kepada Bele Guenes, seperti Hell Bele, The Black Widow, dan juga Lady Bluebird. Jumlah korban Bele Guenes sendiri belum begitu jelas. Jika semua digabungkan dengan suami dan anak-anaknya, total sekitar 25-40 orang telah menjadi korban pembunuhan berantainya. Bagian yang misterius adalah jasad tanpa kepala itu rupanya bukanlah Bele Guenes. Jasadnya jauh lebih pendek dan kurus dibanding Bele. Sementara itu, dokter yang melakukan pemeriksaan pada jasad tanpa kepala itu memastikan bahwa wanita itu sama sekali tak meninggal karena terbakar, melainkan karena diracun. Lagi pula beberapa hari sebelum kebakaran terjadi, seorang wanita bertubuh kurus dan pendek dilaporkan datang ke pertanian Laporte. Meskipun beberapa pihak percaya bahwa tubuh tanpa kepala itu memang Bele Guenes, namun tak sedikit pula yang meragukannya. Apalagi, menurut keterangan pihak bank, Bele sempat menarik semua uang yang ada di rekeningnya beberapa hari sebelum kebakaran itu terjadi, seolah-olah ia telah merencanakan untuk pergi ke suatu tempat. Bertahun-tahun setelah kecelakaan itu, ada beberapa orang yang melaporkan telah melihat Bele Guenes. Tak seorang pun yang mengetahui nasib dan apa yang sebenarnya terjadi pada Bele Guenes. Kemungkinannya hanya 2. Ia tewas dalam kebakaran itu, atau ia sebenarnya telah berhasil melarikan diri.
Itu tadi adalah kisah dari Belle Guennes. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.